Aku mentalnya terus diuji sama Allah, kesabaran aku diuji. Supaya aku nanti di ujung aku puas gitu. Bahwa selama hidup, meskipun ceritanya jelek, tapi apa yang aku lakukan itu semua baik. Ya, gak ada pilihan kan. Apalagi Fani, dia kan dulu kan diantar jemput ya, sekarang kan aku lah gitu. Selalu temen-temennya nanya, Fani, are you okay? You don't have any dada anymore. Oh, it's okay. I have my own mom. Gitu. Kalau nggak aku terus memperjuangkan ini jadi kayak sia-sia aja gitu. Oh ya, Vena di KDRT, that's it. Nggak ada sosialisasi tentang hukumnya kepada masyarakat gitu. Jadi aku pikir, oke lah, mau aku namanya jelek, kayak mau aku nggak kepilih lagi, aku tetap yakin ini memang sudah jalan hidupku. Kenapa mesti aku? Ya mungkin Allah tahu, aku berani speak up. Aku mentalnya terus diuji sama Allah, kesabaran aku diuji. Supaya aku nanti di ujung aku puas gitu. Bahwa selama hidup, meskipun ceritanya jelek, tapi apa yang aku lakukan itu semua baik. Ya nggak ada pilihan kan. Makanya restoratif justice waktu aku ditanya sama orang, kenapa kau masih terus ngelaporin gak ada rasa kasihan? Kalau nggak ada rasa kasihan, aku nggak penuhi restoratif justice. Padahal sebelum restoratif justice itu nggak pernah juga dia mengaku, tapi nggak apa-apa, itu hak dia, tapi hak aku juga. Kalau aku terus untuk mencari keadilan aku sampai nanti divonis hakim. Itu sih, jadi makanya aku kalau ditanya sama tuntutannya cuma 1,5 tahun, ada yang ngomong gitu. Aku nggak peduli tentang 1,5 tahun. Aku cuma pingin aku dapat keadilan. Ini jadi pembelajaran kita semua. Dinyatakan secara hukum memang bersalah dan terjadi. Dan memang terjadi, gitu. Ya, aku hanya jadi kedepannya insya Allah kalau aku ada umur panjang, ada sehat, emang aku pengen ambil S1. Satu hukum, dulu kan aku ambil S1 ekonomi. Dengan peristiwa ini aku harus ngerti hukum. Aku harus melek hukum. Aku harus lebih bermunajat sama Allah aja. Ya kalau kadang makanya di tahajud itu kadang aku ya Allah, beri aku kekuatan buat besok. Nanti besoknya lagi, buat besoknya lagi. Karena emang gak gampang. Apalagi kalau public figure, wah gila digorengnya bisa dari mana. Dan untungnya anak-anakku ya Allah, Vero sama Atala gak pernah nyalain aku, padahal aku salah. Ini kan pilihan aku kan. Tapi gak ada nyalain sama sekali, itu anak dewasa semua. Gak ada ngerepotin aku atau bikin aku jadi kayak guilty feeling setiap hari gitu, apalagi ibuku. Bapakku yang udah tua-tua, gak ada nyalain aku. Malah doain aku terus ya, makanya aku cuma bilang ya udah doain aku. Udah kalau ditanya mau jadi DPR, aku cuma hanya ngejalanin aja karena memang itu komitmen sudah dari tahun lalu kan. Iya, waktu itu kita pernah bahas. Dengan partai itu kan sudah dari tahun lalu. Bahkan aku mengajak beliau itu untuk berpolitik karena aku ingin kita sama-sama maju. Karena itu komitmen aku menikah sama dia, aku nggak mau maju sendiri. Sebetulnya penawaran itu kan buat aku sendiri. Tapi aku tawarkan sama beliau, aku bilang sama ketum, biar kita berdua sama-sama maju, sama-sama bisa untuk kerja buat masyarakat. Segitu aku, pure. Tapi sekarang yang aku senang dari tahajud ini adalah aku nggak marah lagi sama terdakwa. Aku nggak kesel lagi, aku udah maafin. Aku udah maafin kok semuanya. Itu aja. Jadi nggak usah khawatir, aku nggak ada kok mau ngejatuhin. Boleh dilihat, aku hanya cerita tentang bagaimana ini terjadi dan kedepannya aku pengen kalian semua nggak usah takut. Karena KDRT adalah hal yang berbeda dengan buka aib, itu hal yang berbeda, jauh. Kalau tadi berbicara anak-anak, apalagi Fania ya Mbak, gimana dia? Apalagi Fani, dia kan dulu kan diantar jemput ya, sekarang kan aku lah gitu. Selalu temen-temennya nanya, Fani, are you okay? You don't have any dada anymore. Oh, it's okay. I have my own mom. Gitu. Jadi itulah titik dimana oke, aku hanya bisa mendekatkan diri sama Allah di sisa umur hidupku ini. Nggak ada lagi mimpi tentang
pernikahan dulu sampai aku yakin nanti suatu saat Allah memberikan aku yang seperti aku harapkan, bahwa aku ingin punya imam memang itu sejak aku berhijab. Tapi kalau kemarin kejadiannya seperti itu bukan salah siapapun. Aku juga harus treat diriku, nggak boleh nyalahin diri terus menerus gitu, karena juga udah lewat ya, udah kejadian ya. Kedepannya harus lebih minta aja sama Allah yang bener gitu, yang bener-bener dari Allah, bukan karena apa ya, karena aku mungkin terlalu yakin atau aku mungkin kurang istikharah atau apa ya. Aku evaluasi diri sih emang. Mbak, kalau boleh ya, ini juga menjadi salah satu yang biasanya kalau di ruang praktek itu banyak dipertanyakan. Bagaimana menjelaskan kepada si anak, apalagi yang seumur Fani atau bahkan lebih kecil lagi, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kan tentu konsep KDRT, konsep menyakiti itu kan mungkin tak terbayangkan ya oleh si anak tersebut ya. Sebenarnya Fani sering dengar sih. Kalau di rumah aku tuh sering dengar. Dia tidak mempertanyakan apa sih, kenapa Dada, ngapain sih gitu, ada? Ya, jadi dia kan lihat waktu itu gimana aku di berita ya. Dia sejak itu dia, kalau aku tanya, kamu masih pengen punya Dada? Enggak. Udah mama aja sama kakak. Udah itu jawabannya. Jadi aku juga nggak mau jelasin, makanya aku sekarang harus bangkit supaya Fania juga ambience-nya bagus di sebelah aku. Kalau aku terpuruk pasti ambience-nya jelek ke dia, karena yang nempel sama aku kan dia ya. Kalau Vero Matala kan nggak nempel, gede. Tapi kalau aku kayak depresi, murung, ya kasihan dianya. Makanya sekarang aku sibukkan dengan ya itu tadi. Ya tapi emang iya sih, aku sekarang sering dengerin Al-Quran sebelum tidur, sholat sunnah sama Fania, sholat bareng berdua lagi, quality time sama Vero, Atala dan Fania. Insya Allah nanti kita kan mau umroh bareng ya, di bulan Juli nanti setelah bulan haji ya. Itu Vero ya, alhamdulillah Vero lebih mau meluangkan waktu untuk aku sekarang, lebih ya banyaklah hikmahnya ya gitu anak-anak cowok itu kepada aku sekarang setelah peristiwa ini. Tapi ya itu tadi masih pertanyaan yang tadi Mbak ya, mungkin menjadi edukasi dan menjawab pertanyaan ibu-ibu di luar sana. How do I explain it anak yang kecil? Mungkin dengan Fania prosesnya. Nggak pernah jelasin sih, dia udah tahu karena dia anaknya pintar, dia tahu, dia sebenarnya punya feeling tapi aku nggak bisa cerita ya. Atau mungkin sekedar ya seringkali tidak perlu ada penjelasan apa-apa, tapi selama ibunya lebih baik segala macam itu mungkin akan menjadi. Dan aku merasa bersalah 1 tahun ini aku kurang. Kalau dulu kita selalu berdua, setelah aku menikah tuh mungkin aku jadi kurang fokus ya gitu. Sekarang alhamdulillah aku bisa fokus lagi, kita berdua terus kan. Sering juga jadi, dia tuh kan udah gede ya, dia udah ngerti gitu, curhat-curhatan, lebih kritis juga, lebih ya aku nggak bisa ngebayangin sih kalau hidupku nggak ada Fania ya gitu. Memang Allah tuh udah banyak sih kasih aku tuh sign gitu ya. Coba bayangin ya kalau aku nggak ada Fania sekarang, betapa kesepiannya aku, betapa aku nggak ada pelipur lara. Karena kan Atala, Vero kan, bagi Vero juga sibuk, Atala sibuk, nggak mungkin aku kerecekin kemana-mana. Ya Fania lah yang kalau aku ngeliat distraction gitu. Iya, jadi ngeliat dia aja aku udah, oh iya ya, dia masih panjang di perjalanan. Come on Vena, kamu mau ngapain gitu? Udahlah gitu. Ya udahlah di titik ini yang penting sehat aja sih, sehat lahir batin ya, itu yang jadi prioritas sih. Walaupun waktu itu pun sempat sebenarnya menawarkan untuk mencabut laporan ya, ada syarat-syarat tertentu. Oh enggak, kalau saya itu bukan mencabut laporan, mencabut gugat cerai. Karena waktu itu keduluan dia, aku juga gugat cerai, tapi karena dia sudah duluan kan nggak mungkin 2 gugatan yang sama, jadi aku cabut. Tapi karena alasan dia adalah dia mentalak cerai karena dia di KDRT sama aku kan terbalik ya, makanya aku gugat balik. Nah kalau gugat balik itu namanya rekontensi, jadi aku juga ingin bercerai tapi bukan karena aku meng-KDRT dia, tapi karena aku di KDRT gitu. Itu makanya pembalikan fakta.
Iya, seperti iya. itu. Oh, oke. Jadi jangan salah paham, aku nggak pernah. Ya itu kan yang beredar kan demikian kan? Itu cerai, Biasa. gugat cerai. Tapi kalau untuk KDRT itu tetap berjalan. Memang ada restoratif justice, tapi pada saat itu dia tidak menggunakan dengan baik, akhirnya tidak terjadi restoratif justice. Padahal dia yang memintakan kepada Polda Jatim. Aku memenuhi, makanya orang pada bingung. Udah di Cywar kok masih mau gitu kan? Waktu itu di TV One aku ngisi acara, hostnya nanya gitu. Ya sesimpel itu, karena mau menjelang bulan Ramadan, aku juga menyadari aku kan juga umatnya Allah, Allah aja memaafkan, emang siapa aku. Jadi aku coba, tapi ternyata dia tidak menggunakan dengan baik. Aku nggak bisa cerita isinya ya, tapi insya Allah sometime aku akan cerita mungkin ya, kalau memang sudah vonis nanti. Keadilan dalam hukum ini kan adalah keniscayaan, karena selain kita siapa yang mau memperjuangkan diri kita? Ya kalau bukan kita sendiri.